Anda menyaksikan News Update. Pemerintah Indonesia berkomitmen menyelesaikan proyek reklamasi Jakarta. Hal ini sebagai bukti konsistensi pemerintah kepada publik dan investor. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan menekankan tidak ada alasan untuk memberhentikan proyek reklamasi Jakarta. Berdasarkan hasil sejumlah kajian, reklamasi sangat dibutuhkan mengingat kontur tanah di Jakarta yang terus mengalami penurunan. Di samping itu, terlibatnya sejumlah investor dalam proyek ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Menurut Luhut, jika reklamasi dibatalkan akan berdampak pada ketidakpercayaan investor terhadap Indonesia ke depannya. Karena itu, Luhut menyayangkan pihak-pihak yang menentang adanya proyek reklamasi, termasuk rencana Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan untuk memberhentikan proyek ini. Ia meminta Gubernur DKI Jakarta selanjutnya mempelajari kajian yang ada sebelum memberhentikan proyek reklamasi. Luhut menegaskan proyek reklamasi sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Reklamasi kan tidak ada masalah. Reklamasi saya berkali-kali sebutkan. Itu sudah mulai tahun 95, zaman Pak Harto, zaman Pak SBY 2008. Lah itu Gubernur DKI, kemudian Pak Jokowi kan yang terjemahkan. Itu akan ada dua hal. Membangun bendungan dalam, kemudian terintegrasi dengan reklamasi. Yang salah di mana? Sebab kalau itu tidak lakukan, siapapun yang membuat studi mengatakan bahwa Jakarta itu turun. Ya, dan satu. Yang kedua, kita sebagai negara nanti dicerca orang gitu loh. Kok tidak konsisten terhadap kajian yang dibuat pemerintahan yang lalu. Kalian yang muda-muda belajar itu. Jadi jangan terus ribut. Nah, kemarin sebulan lalu sudah datang ke kantor kami minta penjelasan dari orang-orang yang dikoordinir oleh LIPI, oleh Pak Ridwan Sesmenko saya, itu jelasin. Akhirnya bilang bahwa kita sama kalau gitu pemahamannya. Pemerintah telah merampungkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait pembubaran ormas radikal. Perpu tersebut mengatur pembubaran ormas radikal atau ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Juru bicara Presiden Johan Budi mengaku sudah mengonfirmasi Perpu tersebut kepada Presiden. Rencananya Perpu pembubaran ormas itu akan disampaikan langsung Menko Polhukam Wiranto. Johan Budi memastikan Perpu tersebut akan diumumkan Rabu besok. Perpu pembubaran ormas radikal mencuat menyusul sikap pemerintah yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia karena ideologinya bertentangan dengan Pancasila. Klausul yang selama ini dikenal adalah ormas radikal atau ormas anti-Pancasila. Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot sebelumnya mengatakan peraturan tentang pembubaran ormas radikal sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Peraturan tersebut akan berbentuk Perpu. Ya, barusan saya tanya ke Presiden soal Perpu Ormas itu. Nah, jawaban Presiden tadi kemungkinan besok akan disampaikan oleh Pak Menko Polhukam. Jadi saya tanya ke Presiden, Perpu sudah ada di tangan beliau, Presiden maksudnya, dan ditugaskan Menko Polhukam untuk mengumumkan. Bang, besarnya aja. Garis besarnya bahwa Perpu sudah ada di tangan Presiden dan besok Pak Menko Polhukam diminta untuk menyampaikan. Ya, teman-teman sebaiknya Direktur Jenderal Pajak Ken Dwi Jugiastiadi menyebutkan target penerimaan pajak 2018 akan naik 16%. Target ini cukup tinggi mengingat target penerimaan 2017 belum sesuai dengan harapan. Sejauh ini penerimaan pajak masih 468,1 triliun rupiah atau 31,2% dari APBN 2017. Bahkan pemerintah memproyeksi terjadi shortfall dalam penerimaan pajak sebesar 50 triliun rupiah. Akibatnya defisit anggaran melebar hingga 2,92% dari PDB. Meski demikian, Ken yakin target yang sulit itu dapat dicapai melalui strategi yang ada. Naik 16% dari realisasi lah pokoknya gitu. 16. Aku lupa, nanti lihat di Banggar deh. Meski perekonomian dunia mulai membaik, pemerintah tetap mewaspadai sejumlah faktor eksternal yang menjadi tantangan dalam prospek ekonomi pada semester kedua pada tahun ini.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan meski IMF telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,4 menjadi 3,5%, namun resiko ketidakpastian global masih membayangi ekonomi Indonesia. Resiko tersebut seperti proteksionisme perdagangan yang tengah mencuat di dunia dan ekonomi Tiongkok yang sedang mengalami proses rebalancing. Dan tidak hanya itu, keluarnya Inggris dari Uni Eropa serta krisis geopolitik di negara Teluk serta semenanjung Korea memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi dunia. Beberapa ekonom menyebutkan kenaikan suku bunga The Fed di semester kedua serta kenaikan penerbitan obligasi pemerintah di pasar global juga menjadi salah satu tantangan ekonomi Indonesia. Naiknya penerbitan SBN domestik dapat menyedot likuiditas terutama di sektor perbankan. Federal Open Market Committee reaffirmed the current 0 to 0.25%. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah Aceh untuk memanfaatkan seluruh potensi dan keunggulan Aceh demi mendongkrak laju perekonomian. Presiden Jokowi yakin potensi dan kekayaan alam Aceh dapat menekan jumlah pengangguran. Dalam rapat terbatas yang membahas pelaksanaan proyek strategis nasional Provinsi Aceh di kantor Presiden Selasa siang, Presiden Joko Widodo mengapresiasi perkembangan Aceh yang mampu meraih predikat daerah istimewa dan kawasan ekonomi khusus. Jokowi pun berharap agar status tersebut dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Presiden mendorong Pemda Aceh untuk memaksimalkan pembangunan antar wilayah agar menekan jumlah pengangguran terbuka yang masih berada di angka 7,39%. Jokowi juga meminta gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk fokus mengembangkan sektor pertanian dan industri pengolahan agar sektor hilirisasi dapat semakin berkembang. Saat ini berdasarkan data yang saya miliki, pertumbuhan ekonomi di Aceh pada kuartal pertama 2017 tercatat 2,87%. Masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal pertama 2017 tumbuh 5,01%. Untuk menopang sektor unggulan, pemerintah pusat akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur di Aceh, mulai dari pembangunan beberapa bendungan, pembangunan pembangkit tenaga listrik, sampai dengan percepatan pembangunan infrastruktur untuk KEK di Lok Sumawe, kawasan ekonomi khusus di Lok Sumawe. Saya ingin mengingatkan agar upaya-upaya pembangunan yang dilakukan di Aceh harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal, serta mampu mendorong partisipasi dan keterlibatan warga Aceh dalam memajukan daerahnya. Sementara itu, secara nasional, pada akhir semester tahun ini, dari 247 proyek strategis nasional, belasan di antaranya telah berhasil diselesaikan. Sedangkan yang paling banyak masih pada tahap konstruksi, yakni 120 proyek. Lainnya masih pada tahap transaksi dan persiapan masing-masing sebanyak 12 dan 105 proyek. 247 proyek tersebut termasuk 245 proyek dan 2 program proyek ketenaga listrikan dan industri pengembangan pesawat yang dikelola oleh swasta. Priscila Dauhan, Tommy Pribadi, Berita 1. Program pengembangan mobil listrik saat ini kembali menjadi perhatian utama pemerintah. Menko Maritim dan SDM Luhut Panjaitan menilai program tersebut penting setelah pemerintah melihat perkembangan negara-negara di dunia yang telah berhasil mengembangkan mobil listrik. Kalau itu sekarang teknologi mengenai mobil listrik itu sudah harus kita pertimbangkan. Karena di Tesla di Amerika sudah mengembangkan dan Cina juga sudah mengembangkan
Dan itu mungkin dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan paling lambat sudah mungkin 30% dunia pakai mobil listrik. Nah, akibatnya fosil energi juga akan terpengaruh. Jadi itu akan membuat landscape teknologi itu banyak berubah. Nah, kita harus lihat itu juga. Jadi jangan kita jadi market dari negara-negara maju. Kita juga harus bisa buat. Ya, sudah kita laporan sekarang sudah lihat BPPT sudah melakukan